Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Lidianti bersama partner saya Edward Wibisono. Kami sedang melakukan pembuatan tugas video podcast mini yang saat ini sedang mengusung tema anti-bullying. Nah, kenapa sih kok harus banget mengusung tema tersebut? Karena menurut saya begitu penting pendidikan anti-bullying ini. Sosialisasi bukan hanya di sekolah saja, namun di lingkungan sekitar. Karena tidak sedikit korban-korban berjatuhan hanya karena lengahnya kami semua, kita semuanya menanggapi kasus bullying ini dengan secara serius dan tegas. Nah, pertama, saya ingin menjelaskan beberapa manfaat sosialisasi anti-bullying ini. Pertama, ada menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan menyenangkan. Kedua, menciptakan generasi yang kuat secara emosionalnya. Ketiga, mencegah terjadinya kekerasan maupun ketidakadilan di dalam lingkungan, entah itu kerja, entah itu pendidikan, entah itu sosial. Mengatasi akar masalah bullying sejak dini. Nah, kita nih saat ini nih pastinya ingin sekali ke depannya memiliki buah hati yang akan kami jaga, yang jangan sampai terkena bullying juga seperti kami. Nah, untuk itu sosialisasi ini sangatlah penting. Makanya kami berdua mengusung tema tersebut. Kasus kekerasan fisik dan psikis itu udah sangatlah banyak. Kekerasan psikis apalagi, pembunuhan. Bahkan anak korban yang korban bullying ikut tawuran atau dan kekerasan yang lain itu tuh nggak sedikit. Jadi efek korban bullying itu tuh bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga dapat merugikan orang lain. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah banyak sekali contohnya korban bullying yang tiba-tiba dia memberanikan diri untuk melawan, tapi dengan cara yang salah, seperti halnya menyiramkan air keras gitu kan, terus juga bisa membunuh, menyakiti. Itu kan hal-hal yang tidak ingin kita lalui gitu ya kan ya. Apalagi kasus-kasus perundungan ini sekarang tuh banyak-banyak nih bermunculan di FYP kita semuanya, satu persatu. Dan memang banyak juga yang nge-stage secara positif, seperti mengajarkan gimana sih caranya melawan secara fisik. Tapi kita juga harus mengajarkan mereka, para korban, secara tidak non fisiknya gitu. Karena tidak semua masalah akan berakhir dengan kekerasan ya. Kalau menurut saya pribadi, kasus-kasus perundungan, bullying saat ini nih dari semua pihak lah ya, pemerintah, lembaga pendidikan, kantor, keluarga, masyarakat, itu tuh tidak ditanggapi dengan serius gitu ya. Padahal untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan perundungan itu sendiri, itu tuh kita harus
benar-benar mengerti gitu. Kalau tidak sesimpel itu gitu, kebiasaan bullying, perilaku yang tidak baik itu akan sangat merugikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk juga lingkungan. Perilaku-perilaku agresif dengan tipe proaktif tuh yang di dalamnya terdapat aspek kesenjangan untuk mendominasi, menyakiti atau kan menyingkirkan. Itu tuh karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan ataupun status sosial. Nih, secara serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau segerombolan anak gitu terhadap anak lain. Bullying ini ya biasanya akan menjadi langkah pertama kepada pikiran kriminal yang lainnya. Oke, seperti pemukulan, nendang, meminta uang secara paksa, menjelek-jelekan dengan sebutan singkatan-singkatan yang tidak seharusnya, terus juga bahkan melontarkan kata-kata ancaman yang membuat para korban ini takut untuk speak up, untuk melawan para pembuli, para pelaku ini. Jadi itulah sedikit opening dari saya. Berikut saya akan menampilkan video podcast mini kami. Sebelumnya saya ingin mohon maaf dulu kepada Ibu dosen karena pada saat recording podcast online-nya terjadi trouble kepada kamera saya sehingga tidak memungkinkan untuk saya on cam. Namun saya sangat berharap Ibu dosen berbesar hati dan memberikan saya nilai yang sekiranya cukup untuk saya. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya dan untuk teman-teman silahkan untuk mendengarkan mini podcast milik kami berdua. Halo kawan, kita hari ini akan membahas mengenali bullying bersama dengan rekan saya Anissa hari ini. Perkenalkan, nama saya Edward Wibisono. Perkenalkan, nama saya Anissa Lidianti. Halo Kak, gimana kabarnya? Kabar saya hari ini baik-baik saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita hari ini akan membahas mengenai bullying. Saya akan mulai pertanyaannya dengan pertanyaan nomor pertama ya Kak. Silahkan. Apa yang kamu ketahui tentang bullying Kak? Kalau menurut saya bullying itu eh, di diidentifikasi dengan 3 karakteristik. Secara sengaja, secara berulang-ulang, dan adanya perbedaan kekuasaan. Bullying ini biasanya tuh bermaksud untuk menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik melalui fisik ataupun hanya kata-kata yang menyakitkan. Dan mereka akan melakukannya berulang kali. Seperti itu. Nah, Oke, oke. bullying ini tuh biasanya adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-sekali. Anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial yang lebih tinggi. Seperti itu, Kak. Oke, oke. Saya akan lanjut untuk pertanyaan untuk selanjutnya ya. Jenis bullying apa yang kamu ketahui, Kak? Jenis-jenis bullying yang saya ketahui itu ada beberapa. Salah satunya yaitu cyberbullying yang dilakukan melalui entah media sosial atau
dari manapun itu yang tidak secara langsung bertemu dengan eh, korban secara seperti pesan instan, email, atau platform online yang lainnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 ya. Pernahkah kamu mendengar tentang kasus penyerangan atau penghinaan seorang siswa? Bagaimana pendapatmu? Halo Kak, bisa lanjut dijawab ya Kak ya? Iya Kak, maaf Kak saya sedikit ada trouble di sini ya. Iya, saya pernah mendengar salah satunya itu siswa SMA dari Pasuruan yang sampai masuk RSJ di restoratif justice. Jadi tuh siswanya ini kenapa bisa sampai masuk ke RSJ itu karena depresi berat Kak. Meskipun yang saya sangat-sangat sayangkan adalah berakhir dengan cara perdamaian, yaitu dengan cara menyelesaikan secara restoratif justice. Seharusnya kasus-kasus seperti ini nih harusnya ditindaklanjuti secara serius oleh pihak hukum dan pihak keluarga, terutama dari korban, agar tidak terjadi kasus yang seperti ini lagi di tempat lain yang memang belum terungkap saja gitu, Kak. Oke, saya udah cukup jelas untuk jawaban nomor 3. Saya akan melanjutkan pertanyaan untuk nomor 4 ya. Menurutmu, apakah teknologi bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain? Wah, kalau menurut saya memang sangat-sangat berpengaruh ya, Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri seperti apa? Kalau kalau menurut saya sendiri sih eh, sama lah, kurang lebih kayak jawabannya kakak sendiri. Sangat berpengaruh juga. Oke, saya bisa minta penjelasannya ya. Kenapa kok kakak bilang sangat berpengaruh ya? Karena menurut saya di zaman yang saat ini nih kita jalani banyak sekali anak-anak kecil yang sudah diberikan fasilitas oleh keluarga atau orang tuanya melalui gadget. Jadi itu hal-hal yang sangat-sangat rentan terjadinya bullying gitu Kak. Seperti contoh adalah ketika kami bermain bersama yang lain, ternyata salah satunya tidak memiliki apa yang mereka miliki, kan akhirnya jadinya menjadi bullying kepada eh, satu orang itu gitu Kak. Oke, oke. Oke ya, sudah menurut saya sudah cukup jelas untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut ke jawaban untuk soal nomor 5 ya. Apakah kamu pernah merasakan terintimidasi atau terancam di kelas? Kalau terancam di kelas pada saat jenjang SD sampai SMP mungkin iya, Kak. Karena saya sendiri merupakan korban dari bullying yang dilakukan oleh beberapa perempuan di sekolah saya yang tidak tidak didasari dengan alasan yang logis gitu, Kak. Oke, berarti untuk kakak sendiri pernah ya jadi korban bullying ya kak ya? Iya, Kak. Saya pernah menjadi korban bullying, Kak. Oh, oke, oke. Oke, saya udah cukup menerima jawabannya dengan jelas. Saya melanjutkan pertanyaan untuk nomor 6 ya. Apa pendapatmu tentang seseorang yang mengambil foto atau merekam orang lain tanpa adanya izin?
Wah, kalau itu sih menurut saya sangat-sangat mengganggu privasi individual ya Kak ya, karena menurut saya kalau seseorang nih tiba-tiba mengambil foto atau merekam sesuatu hal yang tanpa ada izinnya, itu kan akan menjadi bumerang gitu loh untuk orang yang merekam ataupun yang direkam gitu Kak. Oke, oke, oke. Ya, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 7 ya, Kak ya. Bagaimana pendapatmu tentang kejadian pelecehan ya? Coba bisa dijelaskan, Kak? Wah, kalau pendapat saya tentang kejadian pelecehan, entah itu pelecehan seksual atau apapun itu tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji ya, karena itu akan sangat eh, merusak sistem diri seseorang itu yang korban itu gitu Kak. Jadi eh, korban akan lebih cepat depresi atau bahkan keinginan untuk bunuh diri itu akan lebih meningkat. Dan sanksi sosial itu sangat-sangat menyakitkan untuk para korbannya. Gitu sih, Kak. Oke, oke, oke ya. Kita kita lanjut untuk pertanyaan nomor 8 ya, Kak ya. Jika kejadian bullying terjadi di depan matamu, apa yang akan kamu lakukan? Bisa tolong dijelaskan ya, Kak ya? Kalau menurut saya ya, karena saya pernah menjadi korban, ketika hal itu terjadi kepada orang lain di depan mata saya ataupun tidak, saya akan berusaha untuk bukan hanya melindungi sang korban, tapi juga berusaha untuk eh, setidaknya mengingatkan atau memberitahu orang-orang yang lebih tua atau lebih berkuasa agar anak-anak yang menjadi pelaku tidak akan melakukan hal yang sama kepada korban lainnya gitu Kak. Oke, kalau kalau menurut saya sendiri, saya akan memberitahu kepada yang lebih dewasa dan kepada orang-orang di sekitarnya untuk bullying yang cukup keras lah kepada kepada korban karena kan ya juga kasihan juga karena korban pembulian gitu. Oke, saya lanjut ya pertanyaan yang ke-9. Menurutmu apakah perilaku bullying akan dibawa sampai dewasa? Kalau saya sih, kalau menurut saya ya, itu Ya, penyakit bullying itu pasti akan dibawa sampai dewasa. Karena apa? Kalau kalau dulunya dulunya aja sudah pernah sudah pernah membuli, otomatis kan ya juga terus menerus gitu loh, bully-bully orang gitu loh. Jadi itu bullying itu tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada suatu korban yang sudah hancur, benar-benar hancur, baru bisa teratasi gitu. Kalau menurut kakaknya gimana ya? wah saya sih setuju banget dengan pendapatnya Kak Edward ini ya. Tapi saya ini lebih berporos pada bukan bukan tindakan bullying yang akan terbawa sampai dewasa, tapi itu didasari oleh biasanya pelaku-pelaku ini tuh didasari kayak karena mereka merasa mereka itu lebih baik daripada orang tersebut dan akhirnya kan membuat over eh, over percaya diri. Halo Kak. Oke, bisa ya bisa tolong dilanjutkan ya. Iya, jadi eh,
perilaku bullying ini tuh bener-bener akan terbawa sampai dewasa karena itu Kak. Jadi alangkah baiknya itu eh, kita sebagai orang yang ngerti posisi, pernah menjadi posisi sebagai korban itu seharusnya eh, dapat mencegah perilaku-perilaku untuk anak-anak bangsa yang akan datang ini Kak, gitu Kak. Oke, oke, baik. Untuk ini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir ya. Apa saja dan dampak bullying yang kamu ketahui dan bagaimana pendapatmu? Bisa minta tolong dijelaskan, Kak? Maaf, maaf, belum di-unmute Kak. Dampak-dampak bullying itu Oke, oke. biasanya paling sering terjadi itu memicu masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga post traumatic stress disorder. Jadi PTSD itu salah satunya itu bisa bisa dari dampak bullying itu sendiri, Kak. Nah, tapi tidak semua orang yang memiliki PTSD dulunya menjadi korban bullying itu belum pasti, Kak. Jadi gitu. Tapi dampak positifnya dari korban yang udah menjadi korban ini nih, biasanya mereka akan lebih jadi mandiri, lebih kuat. Itu pun tergantung dari lingkungan sekitarnya, gitu. Oke, Kak. Untuk pertanyaannya udah menurut saya udah cukup jelas lah. Dengan jawabannya juga udah berbobot. Saya bisa minta saran ya untuk saran bullying ini gimana ya? Cara mengatasi bullying ini, Kak. Kalau Agar bullying bisa teratasi, Kak. baik, jadi menurut saya cara-cara mengatasi bullying itu pertama mendeteksi tindakan ini tuh sejak awal, sejak dini gitu. Jadi ketika kita memiliki adik atau anak bahkan itu kita harus sudah siap-siap mendeteksi nih kira-kira lingkungan ini nih baik atau tidak untuk anak-anak dan adik kita nantinya. Kedua, kita memberikan sosialisasi terkait bullying dan dampak-dampaknya seperti apa. Terus ketiga juga eh, lebih giat memberikan dukungan pada korban-korban bullying. Keempat juga apa ya berharap gitu di Indonesia ini peraturan yang tegas untuk para pelaku bullying itu harusnya tuh bener-bener apa ya tidak memandang umur, tidak memandang siapa sih anak dari keluarga mana sih kayak gitu Kak. Dan yang paling terakhir tuh kita harus menciptakan teladan-teladan atau contoh yang baik gitu untuk adik-adik, untuk eh, teman-teman semuanya gitu Kak. Oke, oke. Saat ini udah cukup jelas banget lah untuk penjelasannya semua. Ya, untuk saat ini saya sudahi dulu ya. Sekian podcast hari ini tentang bullying. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Edward atas waktunya. Sama-sama, Kak. Ya, jadi itulah tadi sekilas mini podcast milik kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon untuk dimaklumi. Ya, sekian dari saya. Pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause it's time we take a stand and we lend our friend a hand. It's time we take a stand. Whoa, oh. It's time we take a stand and we lend our friend a hand. It's time we take a stand. Whoa, oh. Some people like to throw their weight around. Don't ask why. Don't let him turn your smile to a frown. It's alright, cause it isn't big to make others feel small. Not at all. United we stand, but divided we fall. Let's stand tall. So if you see this going on, do the right thing, be a friend and be kind. Stand up and don't stand by. Don't be a bystander and stand idly by. So if you see this going on, do the right thing, be a friend and be kind.